Halo guys, kita karena kemarin semalam ya ada yang ingin menanyakan pembahasan soal nomor 5 dari buku Detik-detik Detik-detik yang judulnya apa ya kemarin? Tes yang pertama pokoknya. Saya lupa tesnya apa namanya. Kalau nggak salah itu untuk mengetahui kemampuan itu loh apa namanya? Deteksi kemampuan diri. Oh, ya. Deteksi kemampuan diri namanya. Nah, ini di soal nomor kelima itu kemarin itu ada yang menanyakan tentang yang sebenarnya yang tanyakan itu nggak semua, cuma di poin A resultan gaya di titik 2 gitu. Tapi langkah baiknya kita bahas aja untuk semuanya gitu ya. Jadi di sini ada suatu jembatan ya, titik pusat jembatannya di titik O. Di titik O. Di sini ya. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu dari poin-poinnya ada gaya. Gayanya ada banyak nih di sini. FC sampai C E G I, terus di sini ada D F H L, di sini ada A B J1 J2 K1 dan K2 gitu. Nah, di sini kita hitung aja satu-satu dari ini. Yang pertama adalah resultan gaya di titik 2. Kita fokusnya di titik 2 dulu. Titik 2 itu sebelah sini ya, titik 2. Nah, di titik 2 itu dipengaruhi oleh berapa gaya? Di titik 2 dipengaruhi oleh 4 gaya. Gayanya apa aja? Ada gaya C, ada gaya D, ada gaya E, dan ada gaya A. Gitu ya. Ada A, C, D, dan E. Semuanya berpusat di titik kedua gitu. Nah, di sini untuk menentukan berapa besar resultannya, kita harus menggambarkannya terlebih dahulu gitu. Lebih gampang ya. Kita itu langsung aja menggambarkan gayanya. Karena dia di ujung, alangkah baiknya gayanya itu ditarik aja ya biar lebih memudahkan. Sebenarnya didorong juga nggak apa-apa, cuma beda arahnya saja. Tapi karena dia di ujung gini kan ditarik gitu lebih gampang untuk hitungnya gitu ya. Kita ya gambar dulu gayanya. Yang pertama gaya 2 sebelah sini namanya E, yang ke sebelah sini namanya A, kemudian yang ke bawah namanya adalah gaya D, terus ada yang ke sini. Bentar, maaf jelek. Nah, gitu ya, gitu. Oke, ada 3 buah gaya. Ini gaya-gayanya seperti itu. Kemudian di sini ada alfa, karena di sini ada alfa, di sini juga ada alfa. Berarti alfanya kan kalau di matematika kan ada yang namanya sudut berseberangan gitu ya. Berseberang berarti di sini alfa, di sini juga alfa kan gitu ya. Karena apa? Karena berseberangan sebelah sini dan sebelah sini. Itu kalau di matematika SMP kan, maksudnya dia berseberangan. Oke. Jelas ya sampai sini? Oke. Kalau udah, kita akan langsung ambil gaya-gayanya. Pertama kita hilangkan dulu gambarnya. Tarik dulu. Sebelah ini gambarnya kita dihapus aja dulu ya. Dihapus dulu aja lah ya. Taruh bawah aja lah ya. Nah, bisa taruh bawah. Taruh bawah. Takutnya nanti ada yang kita butuhkan lagi ya. Oke, kita fokus di gaya-gayanya. Oke, tadi gayanya ada apa aja? C, D, E, A. C, D, E, A. Namanya FC. Namanya FC. FC, FD, FE, dan FA. Kan gitu? Kan? Oke. Pertama-tama kita proyeksikan gaya-gayanya dulu. Yang pertama itu adalah gaya E-nya dulu ke sana. Namanya apa? Namanya FEX. Kenapa? Karena di sumbu X. Ini kan gini ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini positif, dia positif, X negatif, Y negatif gitu ya. Nah, kemudian ada juga ini ke sana namanya apa? Ini FCX. Gitu ya. Ini jelek banget nih gambarnya. Nah, FX. Nah, FC itu berapa tuh besarnya? FC dan FE sama 80 Newton. FC ini 80 Newton ya. FE juga 80 Newton. Karena sama-sama 80 Newton ya, di sini juga sudutnya alfa, berarti kan yang ke sana FCX itu berarti kan FC cos theta. Di sini FEX itu FE cos theta. Karena sama-sama cos theta,
maka kita bisa menghilangkan antara fx dan fcx gitu kan, karena sama besarnya 80 cos alfa dan 80 cos alfa, karena arahnya berlawanan, satunya ke kanan satunya ke kiri kan saling meniadakan gitu kan. Nanti kita bisa coret ini habis. Jadi kita tinggal proyeksinya ke sumbu Y saja. Ini ke sini set, namanya apa? FCY. Ini ke sini apa? Set, namanya apa? FEY. Kemudian ada yang ke bawah ini set yang warna merah. Yang ini tadi apa? FD. Kan? Dan ke arah sumbu X. Yang sebelah sini namanya apa? FA. Jadi 3 gaya ya. Ini tadi ke sumbu apa? Sumbu Y. Terus yang di sumbu X tadi apa? Ada FA. Besarnya FA berapa? FA itu 50 Newton. Terus FD berapa FD? FD 60 Newton. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu, kita nyari ke sigma fx dan sigma fy nya dulu. Kita mau sumbu X dulu apa sumbu Y dulu? Sumbu X, sumbu Y, sumbu X dulu. Kita nyari sigma fx. Sama dengan ada FA ya. FA nya tadi berapa? 50 Newton, jelas. Sekarang kita ke sigma fy. Karena ke bawah semua jadi minus ya. Minus FCY minus FY minus FD kan gitu. Kita hitung ya. Sigma FY sama dengan, karena kita tahu bahwa FC kan sama dengan FE, otomatis FCY juga sama dengan FIY karena besarnya sama dan sudut yang diapit juga sama kan gitu ya. Berarti kita bisa menuliskan langsung minus 2 kali FCY dan FIY berapa? 80 Newton dikali sin berapa? Sin alfa dikurangi FD tadi berapa? 60. Kenapa pakai sin? Kan kalau dulu di vektor masih ini ya, masih ingat ya? Ketika ini ada ke sana gaya, kemudian di sini tidak ada sudutnya, tidak ada sudutnya. Kalau menggunakan sebelah sini, gitu kan, maka pakainya sin. Kalau ke sana diproyeksikan ke sini toh, set. Ini sudutnya berada di sini, berarti dia pakainya sin. Kalau ada sudutnya pakainya apa? Kalau ada sudutnya ke sana, pakainya adalah cos. Berarti di sini FC cos theta, yang sebelah sini namanya FC sin theta. Begitu ya. Nah, di sini sama dengan berapa? Minus 160 dikali sin theta. Sin alfanya berapa? Alfa oh di sini sudah diketahui bahwa alfanya 53. Alfa sama dengan 53 derajat. Sin 53 derajat dikurangi 60. Minus berapa? 160. Sin 53 itu kan 4/5 ya. Dikurangi 60. Sama dengan 160 dibagi 5. 160 dibagi 5 itu berapa anak-anak? Ini 160 bagi 5 itu 32. 32 dikali 4 sama dengan 128. Minus 128 dikurangi 60. Berapa itu? Minus 188 Newton. Gitu ya. Jadi kita dapat dua nilai. Yang pertama nilai apa? Nilai fx sudah dapat dan nilai fy sudah dapat. Berarti kita bisa mencari resultannya. Resultan sama dengan apa toh? Akar dari sigma fx dikuadratkan ditambah sigma fy dikuadratkan. Jadi berapa dapatnya? Sama dengan akar dari fx nya tadi berapa? 50 kuadrat ditambah 188 minus dikuadratkan. Jadi akar dari 2500 ditambah 188 dikuadratkan berapa? 35344 ditambahkan berapa jadinya? Tambah 2500 sama dengan akar dari 37844. Jadi berapa itu di akar? Set kita akan dapat 194,53 Newton. Itu resultannya. Apakah sesuai dengan ini opsi A? Dia 184,53 padahal harusnya jawabannya 194,53. Berarti jawabannya ini tidak setuju. Tidak setuju ya? Tidak setuju.
Kemudian yang poin kedua, resultan gaya di titik 2 sama besar dengan di titik 4. Apakah betul seperti itu? Kita lihat. Di titik 2 dipengaruhi oleh gaya apa aja? FC, FD, FE, FA. Kalau di titik 4 apa? FI, FH, FG, FB. Kita harus lihat dulu apakah FA dan FB sama? FA dan FB sama. Apakah FC dan F1 sama? FI sama? FC dan FI juga sama. Kemudian ada FD dan FH, apakah sama? FD dan FH sama. Kemudian FE dan apa itu? FE dan FG apakah sama? FE dan FG juga sama. Berarti ketika semua gaya yang berlaku sama dan alfanya juga sudutnya sama, berarti jawabannya sama. Gitu ya. Gitu aja, nggak usah dihitung. Sama, berarti setuju. Kita berarti langsung aja tulis setuju. Kemudian titik O akan setimbang apabila ditambahkan beban 12,8. Kita lihat dulu titik O. Titik O di mana titik O? Di sebelah sini ya, titik O. Dipengaruhi berapa gaya? Ada gaya ini, gaya ini, gaya ini, gaya ini, gaya ini, dan gaya ini, gitu kan? Kita tahu dulu bahwa FJ2 dan FK1 apakah sama? FJ2 dan FK1 sama 50. Berarti ini kita hilangkan. Ya, boleh ya. Kita. Oke, kemudian FG dan FE apakah sama? FG dan FE sama 80. Berarti nanti ketika dia diproyeksikan ke sana, FG sin alpha dan FG sin ini, gitu kan? Nanti kita jumlah saja. Tapi kalau FG yang diproyeksikan ke X namanya FGX, dan sebelah sini FE yang kita proyeksikan ke X namanya FEX. Ini kan saling bertolak belakang, berarti kita langsung silang aja. Berarti yang ke sumbu X nggak ada, gitu ya. Berarti gayanya tinggal ini, dan ini. Bedanya apa? Ini nanti yang sebelah sini kita ke proyeksi sumbu Y, ini juga sumbu Y, ini juga sumbu Y. Kemudian sebelah sini kita juga sumbu Y. Begitu ya. Jadi kita tinggal menghitung saja. Apakah FF dan FL sama? Kita lihat dulu. FF dan FL sama, luar biasa. Berarti kalau sama, berarti ini sama ini hilang saja. Ini karena dia ke sana, ini ke sana, hilang. Jadi gayanya cuma tinggal ini yang proyeksikan ke sana dan ini yang proyeksikan ke sana. Berarti tinggal apa? FGY dan FEY. Kita lihat dulu FGY dan FEY. FGY berapa? FGY itu berarti FG dikali sin apa? Cos sin alpha. FY juga sama ya. FG-nya berapa? FG 80 dikali sin 53. Sin 53 tadi berapa? 4/5 ya. 80 kali 45 berapa? 80 bagi 5 berapa? 16 dikali 4. 16 kali 4 berapa? 64 Newton. Itu baru FGY. Padahal juga ada lagi namanya FEY. FEY kan sama besarnya. Kita lihat. Di sini FG dan FG sama FE sama 80 semua. Berarti kita FEY itu sama dengan FGY. Kita bisa menuliskan seperti itu. Sama dengan 64 Newton. Kan tadi arahnya sama-sama ke atas ya. Ke sana dan ke sana toh. Sama-sama ke atas, berarti untuk mencari resultannya ke arah sumbu Y, kita tuliskan di sini sigma FY sama dengan berarti FGY ditambah FY, berarti sama dengan 2 kali 64. Berapa itu? 128 Newton. 128 Newton. Arahnya kemana? Ke atas ya. Nah, untuk supaya dia itu sama dengan 0 atau setimbang, berarti harus ada gaya yang ke bawah. Kita anggap W. Berarti W-nya itu harus sama dengan sigma FY tadi toh. Ya, apa tadi? 128 tadi. Harus sama dengan ini. Berarti sama dengan 128 Newton. W itu sama dengan apa? Massa kali kecepatan gravitasi kan? Sama dengan 128. Massanya berapa? Kita cari. G-nya 10 sama dengan 128. Berarti M-nya berapa? 128 dibagi 10. Berapa itu? 12,8 apa? Kilogram. Berarti dengan menambahkan massa 12,8 kilogram itu sudah setimbang. Apa betul 12,8? Benar. Berarti jawabannya benar. Berarti setuju. Bukannya ini ya tadi. Tadi di mana ya? Tadi jawabannya di sini. Setuju dan setuju. Gitu ya. Jadi jawabannya tidak setuju, setuju dan setuju. Kurang lebih seperti itu. Semangat ya. Terima kasih.